Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang di sini saya Muhammad Waisya dengan NIM 2203 20011 ingin menjelaskan tentang materi HACCP, Hazard Analysis Critical and Control Point. HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan HACCP dapat membantu perubahan, termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi, pengolahan pangan olahan yang baik, sertifikasi HACCP, biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya yang ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Sekilas mengenal HACCP, konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan keluar angkasa. Namun seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang berfokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, serta produk susu dan lainnya. Tujuan dan manfaatnya: tujuan untuk mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Manfaat: untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman, dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Bahaya atau hazard:
Yang pertama, bahaya biologis. Seperti biologis merupakan bahaya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kedua, bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contoh bahaya kimiawi adalah aflatoksi, merkuri, dan sisa obat-obatan. Ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpian kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Selanjutnya ada batas kritis atau critical limit. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Tindakan koreksi atau korektif action, langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang diterima. Titik kendali atau control point, titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi biaya. Validasi atau validation, proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Ada 7 prinsip utama dalam HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup sebuah tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi,
serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik di mana proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau critical atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Selanjutnya ada tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan pH, atau parameter lain yang relevan. Yang kelima, ada tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. 6. Tetapkan prosedur verifikasi sistem CCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. 7. Kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Ada 12 langkah untuk penerapan HACCP. Jadi untuk langkah yang pertama, membentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentukkan tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lainnya yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Untuk langkah yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk atau proses. Mengumpulkan datanya dan informasi tentang produk dari bahan bakunya, proses produksinya, serta kondisi operasionalnya yang relevan untuk menjadi penilaian potensi bahaya. Langkah yang ketiga ada mengidentifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen. Jadi melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap proses produksi, dari bahan baku hingga produk jadi.
Langkah yang keempat adalah menentukan titik kontrol kritis atau CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lainnya yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Tentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP, menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang langkah ke-8 ada verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Langkah yang ke-9 ada validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Langkah yang ke-10 ada mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sebuah sistem dokumentasi yang meliputi dari rekaman dan semua dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut bisa dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang ke-11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan, memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Di sini ada contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama ada industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang kedua ada industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dan dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air,
serta penyucian dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga, industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan, peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Di sini selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut tentang HACCP tadi, yang dimana nanti kita bakal bahas bahaya dan sumbernya, prinsip HACCP, aplikasi HACCP, dan lain-lainnya. Langsung saja untuk bahaya dan sumbernya. Jenis bahaya-bahaya unsur biologi, kimia, fisik, atau kondisi dari pangan yang berpotensi menyebabkan dampak buruk pada kesehatan maupun mutu dari produk, dengan penjelasan sebagai berikut. Bahaya biologi merupakan mikroorganisme patogen. Bahaya kimia merupakan logam berat. Bahaya fisik merupakan objek yang mungkin menyebabkan penyakit atau luka. Jadi untuk sumber bahaya mungkin terjadi di dalam produk sampai sebagai dampak dari penambahan atau penggunaan bahan. Misalnya untuk di aplikasi HACCP, sebelum menerapkan 7 kosakata yang memberikan latar belakang penting untuk pemahaman yang tepat dan pelaksanaan standar internasional ini. Selanjutnya untuk ISO 9004 itu pengolahan untuk sukses berkelanjutan dari suatu organisasi, sebuah pendekatan manajemen mutu yang memberikan panduan untuk organisasi yang memilih untuk lebih maju dari persyaratan dari internasional ini, standar internasional ini. Standar internasional ini tidak mencakup persyaratan khusus untuk sistem manajemen lain, seperti untuk pengolahan lingkungan, kesehatan, dan manajemen keselamatan atau manajemen keuangan. Standar sistem manajemen mutu sektor tertentu berdasarkan pada persyaratan standar internasional ini telah dikembangkan oleh sejumlah sektor. Beberapa dari standar ini menentukan persyaratan sistem manajemen mutu tambahan, sementara lain terbatas untuk penyediaan pedoman untuk penerapan standar ini dalam sektor tertentu. Sebuah matriks yang menunjukkan korelasi antara klausul edisi standar ini dan edisi sebelumnya. ISO 9001 2008 dapat ditemukan pada ISO garing TC 176 garing SC2. Selanjutnya itu
ada di Quality Management System atau Requirement. Pertama dari scope atau ruang lingkup. Standar internasional ini menetapkan persyaratan untuk sebuah sistem manajemen mutu di mana organisasi A membutuhkan untuk menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan hukum secara serta peraturan yang berlaku. Dan yang kedua ada mencapai kepuasan pelanggan yang meningkat secara melalui penerapan yang efektif dari sistem, termasuk proses untuk peningkatan dari sistem dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan dan hukum serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada semua persyaratan dari standar internasional ini adalah bersifat umum dan maksudkan untuk dapat diterapkan pada semua organisasi terlepas dari jenis atau ukuran atau produk dan jasa yang disediakan. Di catatan pertama, dalam standar internasional ini istilah produk atau layanan hanya berlaku untuk produk dan layanan dimasukkan untuk atau dibutuhkan oleh pelanggan. Catatan kedua, persyaratan hukum dan peraturan dapat dinyatakan sebagai persyaratan hukum secara resmi. Yang kedua ada normatif reference atau acuan normatif. Dokumen-dokumen berikut secara keseluruhan atau sebagian yang secara normatif dirujuk dalam dokumen ini adalah sangat diperlukan untuk penerapannya. Untuk acuan bertanggal hanya berlaku edisi yang dikutip, untuk acuan tidak bertanggal berlaku edisi terbaru dari dokumen yang diacu, termasuk dokumen amandemennya. ISO 9000-2015 Sistem Manajemen Mutu, dasar-dasar dan kosakata. Untuk yang ketiga ada term and definition, istilah dan definisi. Untuk tujuan dokumen ini, istilah dan definisi terdapat dalam ISO 9001-2015 berlaku. Untuk yang keempat ada context of the organization. Yang keempat atau konteks organisasi. Memahami organisasi dan konteksnya. Organisasi harus menentukan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis organisasi dan mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutunya. Organisasi yang harusnya memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal ini. Untuk catatan pertama, isu dapat mencakup faktor dan kondisi positif maupun negatif untuk dipertimbangkan. Catatan kedua, memahami konteks eksternal dapat difasilitasi dalam mempertimbangkan isu yang timbul dari hukum, teknologi, kompetitif, pasar, lingkungan budaya, dan sosial dan lingkungan ekonomi, baik itu internasional, nasional, regional, atau lokal. Yang ketiga, ada catatan memahami konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan nilai dan budaya, pengetahuan, maupun kinerja organisasi.
4.2 ada understanding the needs and expectation of interest parties, atau memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena dampak atau potensi dampak pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan hukum serta peraturan yang berlaku. Organisasi harus menetapkan yang pertama ada pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Selanjutnya persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Selanjutnya ada organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak-pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan dengan mereka. Selanjutnya ada menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Organisasi harus menentukan batas-batas dan penerapan sistem manajemen mutu untuk menerapkan ruang lingkupnya. When determine the scope and organization shall condition. Ketika menentukan ruang lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan yang pertama ada masalah eksternal dan internal dimaksud dalam 4.1. Persyaratan yang relevan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terus ada terakhir ada produk dan pelayanan dari organisasi. Organisasi harus menerapkan sebuah prinsip HACCP. Ada 5 langkah pendahuluan yang harus dilakukan, yaitu membentuk tim HACCP dulu, mendeskripsikan produk, mengidentifikasi rencana penggunaan, menyusun bagan alir dan menginformasi bagan alir sesuai dengan keadaan lapangan. Penerapan HACCP harus ditinjau pada secara periodik dan dilakukan perubahan jika terjadi modifikasi bahan baku, produk jadi, proses produksi, atau tahapan pengolahan. Untuk lingkupnya itu pembentukan tim HACCP, deskripsi produk, mengidentifikasi rencana penggunaan, penyusunan bagan alir, konfirmasi bagan alir di lapangan, pencatatan semua bahaya potensial yang berkaitan dengan analisa bahaya, penentuan tindakan pengendalian, penentuan titik kendali kritis, penentuan batas kritis untuk setiap TKK, penyusunan sistem pemantauan untuk setiap TKK, penetapan tindakan perbaikan untuk setiap penyimpangan yang bakalan terjadi, penetapan prosedur verifikasi, dan terakhir penetapan dokumentasi dan pencatatan. Itu ada kerangka kerja HACCP. Untuk yang pertama, pembentukan tim HACCP. Produsen pangan sebaiknya menjamin bahwa pengetahuan dan keahlian spesifik terhadap produk tertentu tersedia untuk
pengembangan rencana HACCP yang efektif. Secara optimal, hal tersebut dapat dicapai melalui pembentukan sebuah tim dari berbagai disiplin ilmu. Apabila keahlian tersebut tidak tersedia di perusahaan, saran tenaga ahli sebaiknya diperoleh dari sumber lain seperti asosiasi perdagangan dan industri. Tenaga ahli independen, regulator yang berwenang, literatur HACCP dan pengolahan panduan HACCP termasuk panduan HACCP untuk sektor yang spesifik. Tim HACCP dipimpin oleh ketua tim HACCP dalam perencanaan, penetapan, implementasi, dan peninjauan sistem HACCP. Catatan yang menunjukkan bahwa tim HACCP mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sesuai, tersimpan dalam bentuk catatan kompetensi karyawan. Untuk nama dan deskripsi produk, penjelasan lengkap dari produk harus mencakup informasi mengenai komposisi, struktur fisik atau kimia, perlakuan mikrosidal atau statis atau dan pengemasan, kondisi penyimpanan, daya tahan, serta cara pendistribusiannya. Tentang rekomendasi pasal nasional Code Practice, prinsip umum higienis pangan, bagian lampiran sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis atau hazard analysis and critical control point atau HACCP, serta pedoman penerapannya. Terus mendeskripsikan produk juga dapat meliputi produk, nama dan merek, penggunaan produk, pelanggan yang dituju untuk masyarakat secara umum atau kelompok spesifik seperti berkelompok berisiko tinggi, serta informasi lain berupa bahan-bahan spesifikasi, persyaratan penyimpanan produk, prosedur penyiapan dan penyajian, penggunaan kemasan, transportasi, dan distribusi, dan label peringatan. Untuk identifikasi rencana penggunaan terdiri dari cara penggunaan produk dan oleh konsumen, cara penyajiannya, serta kelompok konsumen yang dapat mengonsumsi produk yang dihasilkan. Penyusunan bagan alir yang disusun oleh tim HACCP harus memuat semua tahapan dalam operasional produksi. Bila HACCP diterapkan pada suatu operasi tertentu, maka harus dipertimbangkan tahapan sebelum dan sesudah operasi tersebut. Bagan alir harus memberikan gambaran proses produksi secara keseluruhan. Bagan ini dapat membantu tim HACCP atau auditor dalam memahami proses produksi di sebuah industri. Bagan alir mencakup seluruh tahapan proses produksi secara jelas, seperti seluruh tahapan proses produksi mulai dari awal penerimaan bahan baku hingga akhir dari transportasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi yaitu bahan baku, BTP, bahan penolong, bahan pengemas, dan lainnya. Keluaran dari proses, misalnya limbah, produk reproses atau reward,
produk yang dibuang atau ditolak, produk akhir, dan produk antara. Konfirmasi bagan alir di lapangan. Tim HACCP sebagai penyusun bagan alir harus menginformasikan operasional produksi dengan semua tahapan dan jam operasi serta jika diperlukan mereka dapat mengadakan perubahan bagan alir. Pencatatan semua bahaya potensial yang berkaitan dengan setiap tahapan. Pertama itu mengidentifikasi bahaya. Bahaya juga mungkin terjadi pada setiap tahap proses produksi harus dipertimbangkan dalam identifikasi bahaya. Bahaya yang mungkin terjadi memiliki arti bahwa bahaya tertentu yang diketahui terjadi pada sebuah produk. Ketentuan berdasarkan laporan ilmiah, hasil kajian oleh industri, dan sumber lainnya yang akurat. Dan bahaya yang diketahui terjadi di Indonesia harus diperhatikan bila ingin mempertimbangkan informasi dari luar negeri. Identifikasi selama bahaya proses produksi antara lain sebagai berikut. A. Identifikasi bahaya dari input. Tim HACCP seharusnya mengidentifikasi bahaya yang mungkin terdapat dalam setiap bahan yang digunakan untuk proses produksi dengan mempertimbangkan jaminan mutu dan keamanan atau sertifikasi yang telah disetujui bersama. Akan lebih baik bila industri mempersyaratkan pemasok untuk pengendalian bahaya dari bahan baku, PTP, bahan penolong, kemasan, dan lainnya yang dipasok hingga ke tingkat bahaya yang dapat diterima. Beberapa tindakan yang dapat diambil oleh industri untuk menjadi bahan pertimbangan oleh tim HACCP dalam mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi adalah memiliki persetujuan spesifik bahaya yang dipasok, meminta COA atau Certificate of Analysis, melakukan audit pemasok, dan melakukan pengujian pada bahan-bahan yang datang. Selanjutnya ada identifikasi bahaya dari tahap proses. Tim HACCP seharusnya mengidentifikasi bahaya yang masuk atau pindah ke dalam produk sebagai akibat dari penerapan tahap proses itu sendiri. Bahaya potensial dari bahaya yang telah ada sebelumnya, misalnya pertumbuhan mikroba, pembentukan toksin, seharusnya juga dipertimbangkan setelah mengidentifikasi bahaya. Selanjutnya ada signifikasi bahaya. A. Kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Kemungkinan ini pula disebut sebagai peluang bahaya. Penentuan peluang bahaya yang akan terjadi dapat bersumber dari pengetahuan tim HACCP, pustaka mengenai mikrobiologi,
biologi pangan, makalah ilmiah penelitian, jurnal, keluhan konsumen, informasi penarikan produk, area proses, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya ada tingkat keparahan atau bahaya. Tingkat keparahan atau bahaya yang teridentifikasi dapat ditentukan dengan mengetahui dampaknya terjadi kesehatan konsumen. Bahaya ini dapat dikategorikan menjadi bahaya rendah, sedang, atau tinggi. Setelah menentukan peluang dan tingkat keseriusan bahaya, tingkat resiko atau signifikasi bahaya yang teridentifikasi dapat ditentukan dengan cara menggabungkan peluang dan keparahan bahaya tersebut. Penentuan signifikasi bahaya disajikan pada tabel berikut. Nah, di situ ada keterangan tingkat keparahan atau dikategorikan L, M, dan H. L itu sebagai low, M medium, H itu high. Umumnya dianggap signifikan dan akan dipertimbangkan dalam penetapan TKK. Selanjutnya ada investigasi tindakan pengendalian. Tim HACCP seharusnya mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk setiap bahaya yang teridentifikasi. Tindakan pengendalian adalah tindakan atau aktivitas yang diterapkan untuk mengendalikan tingkat awal bahaya, misalnya jaminan pemasok, pengujian, dan penolakan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya ada mencegah peningkatan bahaya yang tidak dapat diterima seperti teknik pengolahan higienis, pendinginan, dan lainnya. Selanjutnya ada mengurangi dan menghilangkan tingkat bahaya seperti misalnya sterilisasi, pendeteksi logam. Selanjutnya ada kebanyakan tindakan pengendalian mutu sudah tercakup dalam Good Manufacturing Practice atau GMP. Jika tindakan pengendalian tidak ada atau tidak memadai, tim HACCP seharusnya mempertimbangkan kebutuhan untuk mendesain ulang proses dan melakukan penerapan tindakan pengendalian baru. 4.8 ada penentuan titik kendali kritis. Titik kendali kritis atau TKK adalah sebuah tahapan atau titik yang dimana tindakan pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau menguranginya ke tahap yang dapat diterima. Seperti tindakan ini dapat dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan. Tindakan pengendaliannya yang masuk misalnya sterilisasi dan mendeteksi logam. Tim HACCP harus mendokumentasikan TKK. Setiap keputusan yang dibuat harus dibuktikan menggunakan informasi relevan seperti rekaman perusahaan dan lainnya. Penentuan TKK pada sistem sistem HACCP dapat dibantu dengan penggunaan pohon keputusan. Dianjurkan untuk mengadakan pelatihan dan penggunaan pohon keputusan. Di sini juga ada mereka melampirkan sebuah pohon keputusan. Untuk di kolom 1 tahapan proses, jadi setiap tahap proses harus dituliskan di dalam kolom 1 agar
menggambarkan diagram alir dari proses produksi. Kolom 2 input, semua input bahan baku, bahan pengemas, label, bahan tambahan, dan lainnya pada tahap tertentu harus tertulis pada kolom 2. Hal ini harus jalan dengan diagram alir proses. Pada tahap pada pertanyaan 1, tim HACCP harus mengidentifikasi pengendalian untuk bahaya yang teridentifikasi. Proses untuk tindakan pengendalian harus didokumentasikan di dalam sistem penunjang PMR. Judul dan nomor dokumen yang diacu dari sistem penunjang seharusnya dikutip. Pertanyaan 2, tim HACCP harus mengetahui apakah tahap tertentu dapat menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya ke level yang dapat diterima. Pertanyaan ketiga, tim HACCP harus mengetahui apakah kontaminasi dari bahaya yang teridentifikasi dapat terjadi melebihi tingkat yang dapat diterima, atau dapatkah bahaya ini meningkatkan ke tingkat yang tidak dapat diterima. Pertanyaan keempat, tim HACCP harus mengetahui apakah tahap selanjutnya akan menghilangi bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya ke tingkat yang dapat diterima. Di kolom ke-7 ada keputusan TKK, hasil dari penentuan TKK. Pada kolom 7, TKK bukan TKK. Untuk selanjutnya ada penentuan batas-batas kritikal atau critical limit pada setiap TKK. Batas kritis adalah sebuah kriteria yang memisahkan antara produk aman dan tidak aman. Untuk beberapa kasus, sejumlah batas kritis diperlukan pada sebuah tahap tertentu. Batas-batas kritis harus ditetapkan secara spesifik dan divalidasi apakah mungkin untuk setiap TKK. Kriteria yang kerap digunakan mencakup pengukuran terhadap suhu, waktu, tingkat kelembapan, pH, AW, keberadaan klorin, dan parameter sensorik seperti kenampakan visual dan tekstur. Tim HACCP harus mendokumentasikan parameter yang harus diperiksa, batas untuk setiap parameter, dan pembenaran untuk setiap batasan. Untuk pangan berasam rendah dalam kaleng, titik kendali kritis umumnya adalah suhu dan waktu. Untuk bentuk produk, dari bentuk cair, semi, solid, padatan, dan luas permukaan atau bentuk potongan seperti chunk, dice, pure, slice, dan lain-lain. Akan berpengaruh suhu dan waktu pemanasannya. Selanjutnya ada penyusunan sistem pemantauan untuk setiap TKK. Pemantauan merupakan pengukuran atau pengamatan terjadwal dari TKK terhadap batas kritis. Prosedur pemantauan harus dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Tim HACCP harus mendokumentasikan prosedur pemantauan untuk setiap batas kritis. Prosedur ini seharusnya mengandung informasi sebagai berikut.
Orang yang bertanggung jawab untuk pemantauan, metode pemantauan, frekuensi pemantauan, dan cara penarikan sampel, lokasi pemantauan, serta rekaman yang harus dijaga. Frekuensi pemantauan ditetapkan harus memadai dan konsisten dilaksanakan. Pemantauan dapat berkelanjutan berdasarkan pada rencana maupun penarikan sampel secara statistik. Faktor lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan frekuensi pemantauan mencakup profil produk, kemungkinan pelanggaran, bebas kritis, biaya pemantauan, konsekuensi kegagalan, tindakan koreksi yang diharapkan. Penetapan tindakan perbaikan yang spesifik harus dikembangkan untuk setiap TKK dalam sistem HACCP agar dapat mengatasi penyimpangan yang terjadi. Tindakan-tindakan harus memastikan bahwa TKK telah berada di bawah kendali. Prosedur tindakan perbaikan seharusnya mencakup hal berikut: orang yang bertanggung jawab dalam perbaikan, pengambilan tindakan perbaikan, prosedur perbaikan pengendalian, prosedur pengendalian dan disposisi produk tidak sesuai, tindakan untuk mencegah masalah terulang kembali, meningkatnya respon jika tindakan pencegahan gagal, serta rekaman yang harus disimpan. Selanjutnya ada penetapan prosedur verifikasi, metode audit dan verifikasi, prosedur dan pengujian termasuk pengambilan contoh secara acak dan analisa jika dipergunakan untuk menentukan apakah sistem HACCP itu bekerja secara benar. Prosedur verifikasi seharusnya mencakup orang yang bertanggung jawab melakukan verifikasi, frekuensi untuk kegiatan verifikasi, metode dan prosedur verifikasi, tindakan lanjutan yang diambil jika ketidaksesuaian terjadi, maka rekaman yang harus bakalan disimpan. Selanjutnya ada penetapan dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi dan pencatatan efisiensi serta akurat adalah penting dalam penerapan sistem HACCP. Setiap prosedur harus didokumentasikan dan dilakukan pencatatan yang memadai. Contoh dokumentasi: analisa bahaya, penentuan TKK, penentuan batas kritis. Selanjutnya ada pelatihan personal tentang prinsip HACCP dan penerapan dalam industri serta peningkatan kesadaran konsumen adalah unsur-unsur pengembangan kompetensi yang penting untuk pelaksanaan HACCP yang efektif. Kerjasama di antara industri bahan baku, industri pengolahan, kelompok pedagang, organisasi konsumen, dan otoritas yang bertanggung jawab adalah sangat penting. Gabungan dari industri dan otoritas berwenang memiliki peluang untuk memberikan pelatihan dan dukungan serta membangun komunikasi secara kontinu dalam penerapan HACCP. Mungkin demikian penjelasan materi HACCP dari saya. Saya merasa dengan NIM 2203200
Eh, Minta maaf jika ada lebih dan kurang atau lebihnya penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Saya Muhammad Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.